아니, 남이사 내가 옷을 사든 말든. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Daily. Kali ini kita bahas film drama Korea dengan episode yang cukup singkat, yaitu 7 episode saja. Namun siap-siap dibikin baper karena peran utamanya cantik banget loh. Ditambah akan ada banyak pria tampan berkeliaran. Film ini berjudul Secret Queenmakers. Bercerita tentang seorang gadis culun, tidak pede dengan penampilannya, dan hidupnya juga sengsara. Namun, hal itu berubah setelah ia tak sengaja tertabrak pria tampan dan koper mereka tertukar. Nah, gimana kelanjutannya? Mari kita mulai. Berawal dengan seorang gadis cantik bernama Bitna. Ia memiliki teman yang biasa-biasa saja bernama Ang Gungjo. Nah, film ini akan berfokus pada Gungjo. Ia gadis culun dengan penampilan yang sangat biasa. Bahkan Bitna saja tidak menyukai penampilannya. Hanya saja mereka berdua teman kerja. 안공준! Setiap hari, Gungjo melihat orang-orang di sekitarnya sangat cantik dan menawan. Sangat berbeda dengan dirinya yang memiliki penampilan tidak menarik. Bahkan anak kecil saja menilainya cewek yang jelek. Karena ketidakpedeannya itu, tanpa sengaja Gungjo bertabrakan dengan seorang pria tampan. Kejadian itu membuat pria itu tahu bahwa Gungjo mendapat sebuah buku kupon dari agen beauty Queenmaker yang sedang mengadakan promosi untuk acara festival kecantikan. Tanpa ada perkenalan, pria itu berharap Gungjo ikut festival tersebut. Namun dengan penampilan yang dimiliki Gungjo, ia merasa dirinya tidak pantas untuk mengikuti acara tersebut. Setelah itu, ternyata koper milik Gungjo tanpa sengaja tertukar dengan pria sebelumnya. Ia langsung mencari keberadaan pria tersebut. Entah apa yang terjadi, Gungjo melihat pria itu menembus dinding di tempat perbelanjaan tersebut. Ia merasa itu hanya halusinasinya saja. Tapi setelah ia mencobanya, ternyata ia juga bisa menembus dinding itu dan masuk ke ruang yang tidak pernah ia kunjungi sebelumnya. Di sini Gungjo mendapat masalah. Ia memecahkan sebuah botol parfum yang ada di sana. Dan saat itu pula, seorang pria tampan hadir di hadapannya. Pria itu sedikit bingung melihat Gungjo. Ia berpikir mengapa ada manusia di sana. Dan hal itu membuktikan bahwa Gungjo sudah memasuki dunia yang isinya bukan manusia biasa. Gungjo mencoba untuk pergi dan bersembunyi, namun pria itu dengan mudahnya menemukannya. Ia mengatakan bahwa parfum yang dipecahkan Gungjo itu sudah ada sejak 100 tahun yang lalu. Dan pria itu berkata bahwa dirinya utusan kecantikan. Setelah itu, ia ingin Gungjo bercermin di sana. Dengan cermin itu, pria itu bisa melihat hal yang ingin diingat dan hal yang tak ingin diingat oleh Gungjo di sana. Ia melihat masa lalu Gungjo yang tidak baik. Setelah itu, ia memberikan satu parfum untuk Gungjo dan menyemprotkannya ke arah Gungjo. Seketika Gungjo kembali ke dunianya. Ia merasa hal yang ia alami itu hanyalah sebuah mimpi. Namun, gambar pria yang ia temui itu ada di dalam buku kuponnya. Dan Bitna mencium ada parfum pada diri Gungjo. Karena itu, Gungjo langsung pergi mencari pria sebelumnya. Dan malah kembali masuk melalui dinding. Kini yang ia temui bukan pria sebelumnya. Tapi pria yang satu ini gak kalah tampaknya dengan yang satunya. Walaupun agak sedikit cuek sih, Gungjo berharap bisa menemukan kopernya di sana. Dan pria itu menyuruhnya untuk pergi ke tempat barang yang hilang. Di sana, Gungjo melihat barang-barang yang telah ada sejak 100 tahun yang lalu. Namun kopernya tidak ada di sana. Karena tempatnya kumuh dan berdebu, pria itu ingin Gungjo membersihkan mukanya dan juga penampilannya. Setelah masuk ke sebuah ruangan, Gungjo tiba-tiba berada di tempat belajarnya. Ruangan itu mengingatkannya kembali dengan sebuah kejadian di masa SMA-nya, yang saat itu seorang pria mengungkapkan perasaannya kepada Gungjo, dan Gungjo menerimanya. Namun ternyata Gungjo hanya menjadi bahan percobaan saja. 야, 얼마나 걸렸냐? 55초! Ia benar-benar tidak dihargai. Setelah itu ia kembali menemui pria sebelumnya dan pria itu merias wajah Gungjo
dan hasilnya benar-benar berbeda. Gungjo benar-benar dibuat lebih cantik. Tapi seketika pria itu tiba-tiba menghilang. Gungjo malah ditangkap beberapa pengawas di sana dengan tuduhan pencurian. Gungjo tidak bisa kembali ke dunianya karena pimpinan pengawas itu mencegatnya. Pria itu mengatakan bahwa Gungjo sudah mencuri perhiasan di sana dengan saksi seorang pria berkacamata. Pria berkacamata itu mengatakan bahwa sebelumnya ia melihat Gungjo mengambil perhiasan di sana dan ia simpan di dalam kopernya. Tapi setelah mereka ingin membuka koper itu, mereka tahu bahwa koper itu bukan milik Gungjo, tapi milik pria yang mereka sebut Master. 너 이거 어디서 훔쳤어? 훔치긴 Hal itu membuktikan bahwa Gungjo pernah bertemu dengan sang Master, juga menjadi bukti kalau Gungjo tidak bersalah. Dan ternyata pria berkacamata lah pelakunya. Sebagai tanda maaf dan terima kasih, pria pengawas itu memberikan kalung untuk Gungjo. Dan ia mengatakan bahwa kalung itu akan berguna untuknya. Gungjo pun kembali ke dunianya. Tapi ia berpikir bahwa hal-hal yang ia alami selama beberapa jam di sana hanya membuatnya berharap untuk mendapat hidup yang lebih baik. Yang ia rasa itu tidak mungkin. Gungjo langsung ingin membuang kalung itu. Namun lagi-lagi seorang pria tampan datang dan menghentikannya. Pria itu mengatakan bahwa ia membutuhkan Gungjo dan langsung membawa Gungjo ke dunianya. Ternyata di dunia mereka telah terjadi masalah. Ada utusan kejahatan berkeliaran dan dinding yang membuat mereka tidak terlihat terjadi kerusakan. Hal itu karena manusia yang mereka tolong tidak mempercayai dan meragukan mereka. Tidak lain manusia itu adalah Gungjo sendiri. Hampir saja Gungjo tertangkap oleh utusan kejahatan. Ia bisa selamat dengan bantuan pria sebelumnya. Dan mereka harus pergi ke suatu tempat yang hanya bisa mereka masuki menggunakan kunci khusus, yaitu kalung yang dipakai Gungjo. Untung saja kalung itu tidak jadi ia buang. Di sana ia harus membuka koper milik sang Master. Dengan beberapa kali percobaan, Gungjo bisa membuka koper itu yang isinya penuh dengan cahaya. Dan Gungjo masuk ke acara festival kecantikan dan ia salah satu pesertanya. Di sini Bitna mengatakan bahwa Gungjo juga ingin seperti putri. 공주가 되고 싶다? Di mana hal itu membuat Gungjo ditertawakan oleh semua penonton dan membuatnya terjatuh. Setelah kejadian itu, ia kembali ke dunianya. Seakan hal itu hanya mimpi saja. Tapi ternyata Bitna sudah mendaftarkan Gungjo ke acara festival kecantikan itu. Gungjo tidak tahu harus berbuat apa. Namun setelah mengingat perkataan pria-pria tampan yang ia temui sebelumnya, hal itu membuatnya menjadi percaya diri dan berani untuk tampil di acara festival nantinya. Dengan bermodal waktu setengah jam, Gungjo mengubah penampilannya sebelum ke acara itu. Ia bertemu dengan pria yang ternyata itu sang Master, pria yang membuatnya berubah sejauh ini. Ditambah sang Master memberinya sebuah kalung yang begitu cantik. 여행은 어땠어요? 맞죠, 마스터? Setelah itu, ia langsung pergi ke acara festival. Transformasi penampilan dan kecantikannya benar-benar sangat mengagumkan. 여기 왔습니다. Semua orang tidak menyangka ada gadis secantik dirinya, dan Bitna malah terjatuh di acara itu. Karena kejadian itu, Nah sedikit marah dengan Gungjo. Apalagi ia tahu bahwa Gungjo lah pemenang dari acara itu. Namun sebenarnya, Gungjo tahu bahwa selama ini Bitna tidak pernah menyukainya. Tapi Gungjo tetap ingin berteman dengan Bitna. Mereka pun jadi baikan. Setelah beberapa waktu, Gungjo bisa menikmati hari-hari dan pekerjaannya sebagai pemandu wisata dengan percaya diri. Ia bertemu dengan seorang gadis yang mengingatkannya dengan masa lalu dirinya. Setelah itu, Gungjo merasa seorang pria sedang mengikutinya. Setelah menemuinya, pria itu mengatakan bahwa ia teman Gungjo yang bernama Sehun, pria yang sebelumnya bertabrakan dengan Gungjo. Ternyata hal itu telah dilakukan sang Master agar dunia manusia dan dunia mereka berjalan dengan damai, seakan-akan tidak ada yang disembunyikan. Maka Gungjo dan Sehun pun jadian. Kini hanya tersisa seorang gadis yang sebelumnya sangat mirip dengan Gungjo. Dengan sebuah koper
Ia masuk melalui dinding pembatas antara dunia manusia dengan dunia pria tampan. Dan film pun berakhir. Jika ada dinding itu di dunia nyata, kalian mau ngapain guys? Beritahu di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi.